Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Baiklah, langsung saja sebelum saya memulai, perkenalkan, nama saya Udin bin Arsa, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya akan menguraikan materi-materi yang telah diberikan. Yang pertama, proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial adalah suatu hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi jika ada interaksi sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan. Adapun bentuk-bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, dan karena bentuk-bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi, maka interaksi sosial yang dapat dinamakan proses sosial itu sendiri. Interaksi sosial adalah kunci semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Kedua, paradigma sosiologi. Di dalam sosiologi terdapat 3 paradigma, itu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Paradigma ini berbicara mengenai perilaku seorang individu aktif yang mampu menciptakan sebuah realitas sosial tersendiri. Paradigma sosial adalah kerangka berpikir dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan terhadap ilmu atau teori yang ada. Yang kedua, paradigma definisi sosial adalah salah satu aspek khusus dari karya Weber yang dalam analisisnya tentang tindakan sosial. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial merupakan paradigma ketiga yang memusatkan perhatiannya kepada hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, lembaga sosial. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antara manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Adapun perkembangan lembaga sosial, terbentuknya lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama, sebagaimana diungkapkan oleh Suharjono Soekanto. Lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan. Contohnya, dahulu di dalam jual beli seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli atau penjual. Yang keempat, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pergolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial disebut juga lapisan antar masyarakat. Fungsi stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial dipengaruhi oleh kedudukan atau status dan peran. Contohnya kepada kepala sekolah dan manajer yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam suatu kelompok. Adapun sifat stratifikasi sosial, menurut Suharjono Soekanto, berdasarkan sifatnya stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, antara lain: 1. Stratifikasi sosial tertutup. 2. Stratifikasi sosial terbuka. 3. Stratifikasi sosial campuran.
Yang dimaksud dengan stratifikasi sosial tertutup yaitu mengutip dari modul sosiologi. Stratifikasi sosial tertutup bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari suatu lapisan ke lapisan lain. Misalnya seorang ingin berpindah ke lapisan atas atau sebaliknya. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Sistem lapisan sosial ini memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial lebih tinggi. Mereka bisa naik karena punya kemampuan dan kecakapan. Sebaliknya, individu bisa turun ke lapisan yang lebih rendah. Ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya kaum sudra yang bertahan di tengah masyarakat yang memiliki sistem kasta sehingga dia tidak bisa mendapatkan kedudukan terhormat. Adapun faktor penyebab stratifikasi sosial. Ada dua faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya stratifikasi sosial, yaitu faktor tanpa sengaja, berdiri sendiri, dan faktor yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor pergolongan kelas sosial ini contohnya perbedaan kepandaian, harta benda, umur, jenis kelamin, dan sifat asli individu dalam suatu masyarakat. Sedangkan faktor yang disusun berhubungan dengan organisasi formal, pembagian wewenang dan kekuasaan, perusahaan, partai politik, pemerintahan, dan organisasi dalam lembaga masyarakat. Adapun dasar-dasar stratifikasi sosial itu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan. Baiklah, itulah materi yang sempat saya uraikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.